Dia merendahkan hatimu. Ada kandungan hati Allah yang akan disampaikan bagi saudara sekalian. Maka perhatikanlah waktu hanya 1 jam lagi ke depan, supaya firman adalah Tuhan itu sendiri bekerja. Ya saudara sekalian, semuanya tidak terkecuali mendapatkan kasih karunia-Nya, kasih bimbingannya, kasih yang besar yang datang dari Tuhan. Yakobus 4 ayat 6 berkata begini, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Shalom saudara. Demikian firman telah disampaikan kepada kita sekalian, hal dengan merendahkan hati dalam kemuliaan. Yesus bergelora. Yesus Kristus yang dimaksud adalah untuk memberkati saudara-saudara. Ada banyak orang tidak mendapat berkat sehingga tidak berberkat. Ada orang yang menyia-nyiakan firman, maka dia tidak menerima kasih karunia yang besar. Sebab kesimpulan dalam semua artinya ialah firman yang disampaikan kepada saudara-saudara menjadi Tuhan. Amin saudara. Menjadi Tuhan dalam semua rencananya, dalam kasihnya kepada saudara-saudara sebagai umatnya, termasuk perlindungan, termasuk penuntunan ke depan, hari-hari yang akan datang. Kita harus mengaku di dalam kerendahan hati kita, hanya Dia sajalah di dalam kehidupan itu. Malah petaka banyak, tantangan, iblis pun yang bekerja banyak dengan caranya, tetapi Tuhan untuk mengasihi, makanya hari ini disampaikan kepada saudara-saudara, rendahkan hatimu. Karena orang yang rendah hatilah yang akan mendapatkan kuasa roh yang mengalir. Bagi orang yang congkak sudah total dikatakan oleh firman-Nya, dikatakan oleh Allah, Tuhan menekan dan tidak akan mengindahkan atau sekaligus melawan orang-orang yang congkak hati. Maka hari ini kepada jemaat Tuhan saya mau beritahu, mari kita mendekat kepada Tuhan. Amin. Sebab banyak yang akan disampaikan kepada saudara-saudara solusi di tengah kehidupan ini. Kenapa harus mendekat? Karena jikalau kita menjauh, di sanalah kesempatan iblis yang mengecoh dan membuat kita terombang-ambing dan sampai kita dimiliki. Dengarkan baik-baik. Itulah sebabnya hari ini saya sampaikan kepada saudara-saudara, mendekatlah kepada Allah. Allah sumber segala kehidupan. Untuk kegerakanmu, untuk pikiranmu, untuk langkah-langkahmu, untuk rencanamu. Shalom. Maka katakan hari ini, serahkan kepada Dia. Dengan demikian kerendahan hatimu ialah berharap akan Tuhan, bukan kuat dan gagahmu. Maka jadilah padamu berkah, maka jadilah padamu penuntunan. Karena roh itu sempurna untuk melakukan segala perkara bagimu. Hari ini saya akan tegaskan juga kepada saudara-saudara bahwa saudara itu adalah ciptaan Allah. Katakan amin. Jikalau ciptaan Allah dengan baik-baik, hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang bisa dan mampu untuk membuat segala sesuatunya menjadi baik, dan kekuatan yang dibutuhkan Dia tahu. Itu sebabnya ada tertulis begini, saudara-saudara, Allah turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi Dia. Saya mau katakan hari ini, merendahkan diri
merendahkan hati itu adalah saudara mengasihi dirimu dan mengasihi Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan. Jadi kepada saudara-saudara semua dekat, saya akan mengingatkan juga bahwa Dialah Allah sumber segala kehidupan. Agar di dalamnya juga definisi maupun topik firman ini akan menjadi sesuatu bagi untuk bangunan kerohanian, untuk bangunan hidupmu di tengah masa-masamu ke depan. Katakan amin, saudara. Apakah yang dimaksud Allah supaya kita semua di tengah kehidupan ini, maksudnya ialah supaya kita memperoleh janji-janji, supaya kita memperoleh kejayaan, kehormatan, sehat sejahtera, bugar dan tidak mati di tengah jalan. Shalom. Dan tidak dibenamkan oleh karena persoalan-persoalan, dan tidak tenggelam karena ketinggian hati dan kecongkakan. Nah, kecongkakan ini biasanya adalah melawan Tuhan aja. Hari ini saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian sebagai jemaat Tuhan, untuk yang lebih baik ke depan, hari ini berserahlah kepada Tuhan. Ingatlah kepada Dia sampai kejayaanmu penuh, kekayaanmu penuh, kehormatanmu penuh, keberadaanmu penuh, orang-orang yang terhormat penuh menjadi anak-anak Allah, penuh menjadi orang-orang yang berwibawa di dalam kuasa Tuhan. Karena untuk itulah saudara dipanggil. Amin, saudara. Shalom. Saya hanya mengingatkan apa? Ingatlah juga, kalau saudara-saudara kaya, kalau saudara-saudara jaya, saudara sehat, saudara kuat, saudara memiliki hal-hal yang baru ke depan, ingatlah akan hal itu. Saya sampaikan kepada saudara-saudara, semakin dalam semakin menjadi hamba Allah. Karena waktu yang singkat ini, dengar baik-baik saudara-saudara, semua ada hari-harinya, hari-hari yang membuat kita penuh di dalam masa anak-anak, masa muda, masa dewasa, masa tua, bahkan juga masa sampai usia 80 ataupun 90 tahun atau sampai 120. Ini ada masa-masanya. Masa-masanya itu maksud daripada Tuhan. Aku sebagai hamba hanya mengingatkan kepada saudara-saudara, jadilah pada masamu menjadi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Allah yang sangat berkenan masuk kepada yang terdalam, karena rencana Allah masih besar ke depan. Dia mau bekerja bersama-sama dengan saudara. Katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Saudara-saudara pun jangan terhilang waktu dan kesempatan di mana saudara berada, hingga kebersamaanmu, penyerahanmu di dalam Tuhan tidak menjadi baik sampai akhir hidup. Siapa setia dalam perkara besar, selalu dipercayakan perkara yang kecil, gitu. Siapa setia dalam perkara besar dipercayakan perkara yang besar. Amin. Amin. Saya akan membangun dan membangkitkan saudara Tuhan, karena sangat disayangkan saudara-saudara. Pendeta sidang dan gembala sidang di tempat itu. Kau berjemaat di situ? Iya. Tapi kau loyo kamu. Keadaan menjengkelkan. Jangan sampai terjadi yang seperti ini. Katakan ada 4 hal yang saya sampaikan pagi, masih dalam keadaan segar. Amin, saudara. Tos dulu kiri kanan, segar dalam Kristus. Tos. Ya, kalau enggak bisa ke samping, ke depan, ke belakang, enggak bisa. Tos.
segarkan hatimu. Ada pakai bahasa ya, jangan hanya diam atau senyum-senyum. Segarkan hatimu. Ayo, tos sekali lagi supaya sempurna. Tos kiri kanan, buka belakang. Nah, kalau tidak ada suamimu, tos ke atas. Kalau tidak ada istrimu, tos ke atas. Coba, saya mau lihat. Tos sejahtera terus begitu. Ayo, mana ini yang punya istri, yang punya suami enggak ada? Tos dulu, sejahtera terus suamiku bilang, atau sejahtera terus istriku. Sebelum engkau tukar melapak, kiranya Tuhan tolong engkau. Ayo, bersama-sama saya katakan. Sementara supaya sebelum engkau tukar dan melapak, biarlah Tuhan tolong engkau. Ayo, katakan bersama. 2, 3 ya. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Pertama, ada rahasia yang membuat kita merendahkan diri oleh karena firman dan maksud Allah. Saya ulang, saudara-saudara, ada maksud Tuhan yang sedang turut bekerja bersama-sama dengan saudara dalam kepribadianmu, dalam keluargamu, dalam situasi pekerjaanmu ke depan, supaya engkau merendahkan hati. Berarti ada gejolak, ada pergumulan, ada hal yang belum dijawab oleh Tuhan. Tetapi hari ini saya beritahukan rahasianya. Rendahkan diri. Amin. Shalom. Jangan bias dulu, jangan salahkan yang lain, apalagi saudara-saudara jangan menyalahkan Tuhan. Karena itu solusinya ialah hari ini dengan demikian, maksudnya supaya engkau merendahkan hati, lalu Tuhan bisa bekerja. Sulit apa bagi Tuhan? Katakan amin. Gak ada yang mustahil. Karena setiap firman ini ya dan amin. Saudara yang menjadi pelaku-pelakunya. Pertama, serahkan kekhawatiranmu kepada Allah. 1 Petrus 5 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9 saya baca begini, saudara-saudara, sekaligus dengan solusi. 1 Petrus pasal 5 ayat 7 saja. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan. Firman yang berkata, serahkan kekhawatiran. Karena engkau khawatir terus, saudara, tanpa menyerahkan kepada Tuhan, biasanya yang terjadi begini, rewel, disampaikan kepada Tuhan, disampaikan kepada lain, disampaikan kepada orang lain yang lagi. Shalom. Apa yang engkau dapat? Cimiran. Sekaligus adalah orang yang berhikmat akan dikatakan kepada otodinatau. Shalom. Otodinatau. Diceritakan kekurangan, kelemahan istri. Selain kalau saudara-saudara untuk menyerahkan kekhawatiran kepada hamba Tuhan akan berdoa. Tetapi kalau tulangmu, dia akan berkata begini, ya panas. Shalom. Maka hari ini saya mau beritahu pada saudara-saudara, jangan rewel dan sampaikan kepada yang lain. Sampaikan kepada Allah. Amin. Engkau yang berkata, Tuhan wajah, maka jadi pada. Karena ketika engkau menyerahkan itu, situasimu akan saya sebut adalah merendahkan hati. Amin, saudara-saudara. Karena orang yang tinggi hati tidak bisa lagi berdoa sekarang. Dan orang yang tinggi hati dengan baik-baik ini, aku berdoa supaya jangan ada di tengah jemaah. Orang yang tinggi hati itu adalah orang yang melawan Tuhan. Orang yang tinggi hati itu adalah orang yang sudah jahat. Sepertinya kelihatan dia tidak jahat,
Semua Tuhan mau di tengah-tengah kita sekalian. Serahkanlah hidup. Yang juga mengajarkan kita, serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu. Kalau ada yang mau menikah dengan baik-baik, serahkan kepada Tuhan. Amin. Roh Tuhan bekerja untuk mengatakan cocok, kawan, serahkan kepada pendeta. Dan ada kalanya juga saya mau mengajar ini, Tuhan berkata tidak cocok bagi. Ya udah, sejahtera terus. Karena yang datang dari Tuhan itu adalah mendatangkan sejahtera dan membuat masa depan kita untuk yang lebih baik. Jangan lagi kau lawan. Amin, saudara. Saya mau menyampaikan kepada saudara, karena Tuhan kita adalah Maha Besar, Maha Kuasa. Kalau saudara kita pahami lewat dari saudara, kalau di situ ada pamflet kecil yang bertuliskan Maha Besar Allah, Maha Besar, Maha Mulia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang saya mau buat pertimbangan kepada saudara-saudara, orang yang tidak mengenal Allah saja, mereka tahu untuk memuliakan Tuhan dengan tulisan. Saudara sudah berbuat apa? Karena seluruh pelayanan kita, seluruh tekanan kita yang selalu berserah kepada Tuhan dengan baik-baik akan membuat ciptaan baru bagimu, sesuatu pengalaman yang membuat kesaksian. Hari ini tuliskan itu, katakan itu, itulah kesaksian untuk boleh disampaikan kepada dunia. Yang lainnya, amin saudara. Banyak orang tidak sadar ini. Kalau sawit aja, wah, 20 hektar mah, sertifikat sudah. Tak boleh ya, jadi ini tubang, air bulan mulai menang, dan lagi sudah jadi loh. Gak sadar dia, itu sebenarnya kecoklatan. Baru butuh hamil di mobil. Shalom. Sebaliknya, berkatalah ibu dengan jujur kepada Allah. Biar Tuhan berbicara juga kepadamu saat-saat engkau bersyukur. Ya anakku, aku tahu engkau bersyukur, tapi berikanlah juga ucapan syukur. Ada gereja, ada hamba, aku tidak kekurangan. Kan ada firman yang mengatakan, aku tidak kekurangan, tetapi persembahanmu. Sehingga di dalam gereja Tuhan, ada banyak orang bersyukur dengan pemberian dari hati. Bukan olok-olok. Sudah tahu olok-olok? Berapa tahun yang lalu ada terjadi. Sampai dia keluar dari gereja. Karena dia hanya menunjukkan petenteng. Shalom saudara. Hari ini diberitahukan kepada kita sekalian, orang congkak. Amin. Saya pernah sadar bahwa memang hidup ini hanya anugerah dan kasih. Pada titik nolnya, sebenarnya tidak ada yang bisa pulang. Makanya pernah saya khotbah diundang
di persekutuan, institut manajer dan lain sebagainya di dalam perkebunan, maka timbullah khotbah untuk mengatakan supaya kita semua sadar di hadapan Allah. Sebab apa yang ada padamu ini khotbah. Semua anugerah dari Allah. Yang saya mau beritahu kepada saudara-saudara, saudara kaya di tengah kelapa sawit. Tapi untuk membuat sebutir kelapa sawit itu, maaf insinyur, maaf profesor, maaf manajer semua, sebiji kelapa sawit itu tidak ada yang bisa mengukur. Kau hanya berkata di tengah perkataan Allah. Shalom. Ya, saya menerima reaksinya. Ya, mereka yang merasa diberkati, ya mengatakan terima kasih. Tapi mereka yang gigi hati pasti tidak salam saya. Shalom. Jadi hari ini serahkan diri kepada Dia Allah yang Maha Besar. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Dia. Karena itu yang kedua, sadar dan berjaga-jaga. Katakan amin. Sadar, ya sadarlah terus. Makanya dilarang untuk minum minuman keras karena menimbulkan tidak sadar. Kalau makanya juga dilarang narkoba karena ia menimbulkan ketidaksadaran. Dia bilang tiang listrik itu hantu, yang di belakangnya dia bilang tiang listrik itu Tuhan, yang di sampingnya kayak istriku, yang di kanannya kayak istriku juga, linglung. Padahal semua yang di samping kiri kanannya, di depannya, semua adalah hantu. Saudara tahu hantu? Iblis. Hari ini dengarkan firman Tuhan, karena firman yang berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Amin, saudara. Saya maksud, coba kita bersama-sama 2-3 ya. Kurang tegas, kurang tegas. Itu kalau vokal yang tegas itu keluar dari perut lewat kerongkongan perut, supaya jangan yang lain akan berkata nanti kepadamu belok do akademi adi, karena YouTube saya kan sampai ke Shalom. Coba kita dengan tegas 2-3 ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan dapat ditelannya. Berarti hari ini berjaga-jaga dan lawan iblis. Amin, saudara-saudara. Iblis dikatakan licik. Liciknya ialah memperdaya. Sebab hari ini saudara-saudara diajarkan kepada kita soal memperdaya itu biasanya adalah tawaran-tawaran dan keinginan kita yang diambilnya. Tapi kalau kita sadar, kita tahu bahwa itu adalah bersalah di hadapan Allah. Katakan amin. Shalom. Maka dalam kesadaran kita akan berkata,
No, 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 amin. Kepada orang Inggris, kepada orang Batak, tahu, tahu. Kepada orang Jawa, boten, boten. Kepada orang Sunda, atau langsung kepada orang India, ini, mereknya ini supaya kita nampak dari India benar. Amin saudara. Karena perlu terangmu akan digelapkan dan digunakan kalau engkau mau kerjasama dengan iblis. Tidak sedikit contoh, banyak contoh saudara-saudara. Problem yang begitu besar menghanyutkan, membuat kesusahan besar sampai dia meninggal. Selesai sampai di situ. Hari ini saudara-saudara, pengajaran ini adalah solusi supaya kita berjaga-jaga, sadar dan lawan iblis. Amin. Karena hari ini juga memberitahu begini. Karena dasar dan iman kita juga harus berkata, kalau bukan Tuhan yang memberi, tidak usah kita terima. Bisa kan? Shalom. Iya. Saya pernah berikan contoh kepada saudara-saudara. Saya mau menyampaikan sesuatu kepada orang, tapi begitu saya masuk ke rumahnya, di pintu rumahnya tergulung ikatan uang. Banyak tentu, saudara. Lalu masuk saya ke dalam, saya ambil, mau saya kasih, nggak ada orang. Saya tanya tetangga, kemana ini orang? Lagi pergi ke pasar. Pada waktu itu di pajak lebaran. Oh iya, nanti beritahu saya mau datang lagi. Saya pendeta sedang. Saya datang setelah 1 jam. Ternyata juga belum di rumahnya, karena dia sibuk mencari uang itu. Saya tunggu, dia sudah menangis. Ada dong. Oh, benar duit. Karena itu bukan uang. Aku tahu juga saya butuh uang. Shalom. Yang hari ini tentunya kepada kita ini saudara-saudara perlu diberitahu. Tenang saudara-saudara. Amin, amin, amin. Amin. Tenang. Yang artinya begini saudara-saudara, bahwa kita ini harus berperang dengan seluruh daya dari iblis yang menggoda. Ada banyak kecelakaan, ada banyak keberuntungan yang membawa kematian. Yang hari ini saudara-saudara, yang dari Tuhan aja. Amin. Saya punya prinsip begini, kalau itu memang untukku, ya nanti Tuhan akan beri begitu. Nah, satu kali pernah saya bermasalah dengan seseorang, ya antar uangnya dengan kata-kata, inilah yang bisa kubuat. Siapa? Karena memaksa dia untuk menyampaikan sesuatu. Udah bawa pulang uang. Dia makin marah. Macam mana? Tidak bawa pulang uang. Beberapa hari kemudian dia datang. Ini di Jakarta itu istilah. Lalu dia datang dengan merendahkan hati dan berkata begini. Ya ini karena kita. Tapi kalau karena kecongkakannya untuk berkata, inilah yang bisa. Apa itu yang bisa? Siapa saudara? Ketiga, lawanlah iblis supaya ia lari daripada. Lawanlah dia dengan iman yang teguh,
Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Yang dari iblis perlu saya mau beritahu, termasuk yang kita curi. Seperti orang lain mencurilah, bukan saudara-saudara tentunya kan. Semua itu punya risiko besar. Selain hukum akan berdampak kepada penyakit. Selain itu akan membuat kita jantungan, ngos-ngosan. Kenapa banyak orang jantungan? Karena memiliki barang yang dari simbolis. Shalom. Ya, orang yang jantungan karena suka bermain dengan iblis. Apalagi kalau dia pintar bisik-bisikan dengan iblis dengan baik-baik. Macam mana bisik-bisikan dengan iblis? Dengan ini. Kalau saudara sampai-sampai untuk menyatakan kepada dukun, pada orang yang tidak dengan iman kau jumpai, termasuk ini adalah orang, saudara itu adalah orang yang berbisik-bisik dengan semua rencana iblis. Kita berkata lawan, dan Yesus juga sendiri berkata bahwa iblis adalah pencuri, pembohong, pemfitnah, pembunuh. Nah, kenapa saudara-saudara bersama-sama dengan pemfitnah, pembunuh? Hari ini saudara harus siap bertobat dengan lawan iblis supaya ia lari daripada. Dan kesempatan kalau kita sudah melawan iblis, Tuhan ada pada kita yang akan menuntun kita kepada berkat-berkatnya, kepada rancangannya jauh lebih besar dari apa yang engkau lihat, dari apa yang engkau pikirkan, dari apa yang sedang kau. Mari kita bikin tepuk tangan bagi Efesus 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Masih ada kesempatan saya baca begini. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Seharusnya ini dengan baik, shalom saudara, anak-anak Tuhan tidak bisa lagi ditipu dan tertipu oleh kuasa iblis. Kenapa? Kalau saudara-saudara mempergunakan perlengkapan senjata Allah, dengan kata lain berbaju jirakan iman. Perlengkapan itu adalah, kalau iblis melihat Anda di dalam perlengkapan, maka iblis tidak akan datang kepada Anda. Hari ini shalom, shalom. Persiapkan pakai selalu perlengkapan senjata Allah, yaitu iman dan rohnya. Saya punya pengalaman tentang itu, saudara. 2 hari yang lalu ada 2 masalah yang datang hanya karena iblis berperang dengan dia. Yang pertama, bapak ini saya rahasiakan. Shalom. Dia berbicara semua bahwa dia keturunan ini dan itu dan ini. Dan sementara sampai akhir ini bahwa dia mempunyai masalah. Dan itulah kedatangan kami datang ke rumah Bapak Pendeta. Apa masalahnya? Di kantor polisi sekarang. Apa itu sifatnya adalah karena Hela ini sekali lagi keturunan dukun dan selalu berdukun di dalam rumahnya, yaitu rumah mereka di sekitar tempat. Sementara si perempuan ini yang sudah anak buah ini adalah sudah banyak. Kesalahannya di mana? Kenapa dia memilih orang yang tidak beriman? Shalom.
Dan begitu pun tidak ada upaya di dalam dia untuk mengajarkan iman. Semua berjalan di tengah iblis, karena di rumahnya pun sering membuat penyembahan-penyembahan kepada simbolis, bentrok, dan hampir setiap waktu seringkali sudah berjauhan pun ini si perempuan adalah hantam terus, dipukuli. Kedua, namanya si perempuan yang kelak saya harus rahasiakan ini, karena dia setelah saya layani, termasuk ayahnya juga mengatakan, anak tanggung di Soma gembleng kamu mak di dalam kamu. Ada ini pemain musik ini sudah dibawa pendeta ini. Ini dia katanya. Ya. Biarlah amang yang menggembala. Jadi ini si wanita. Saya harus beritahu begini, termasuk kepada kita semua wanita-wanita. Tenang dulu, shalom saudara. Tetaplah Tuhan adalah Tuhan yang menjadikan Tuhan Yesus Kristus itu suami juga atas keluarga. Bisa? Apa maksudnya? Saya beritahu maksudnya begini, supaya kamu jangan bergantung sepenuhnya kepada suamimu hingga hilang tali untuk penggantungan kepada Allah. Itu yang saya maksud. Ngerti ya? Sehingga akibatnya begini, engkau tidak pernah berdoa bagi suamimu, engkau tidak pernah menanyakan kepada suamimu, ini uang haram atau uang kiri. Salam. Perlu diajar di tengah keluarga, supaya jangan semua dihalalkan. Amin saudara. Bertautan dengan itu, keempat, kasihan untuk merendahkan diri di hadapan Allah oleh Roh seguna untuk menyelesaikan kehidupan kita sampai ke 120 tahun. Amin saudara. Shalom. Ya, 120 tahun. Makanya begini, dengarkan istri-istri. Kalau suamimu masih umur 50 tahun, batuknya, bungkuknya, dan mukanya sudah keriput kayak umur 80 tahun, doakan dia. Amin saudara. Dia penuh dengan masalah, dia penuh dengan kematian yang dekat menuju kita. Karena usia harus 120 tahun. Amin. Ada yang mau mati sebelum 120, mari kau datang kepada Tuhan. Berpuasa 3 hari 3 malam, saya jamin ada solusi. Kecuali kalau engkau menyerah, sudahlah Tuhan, cepat udah membunuh, kalau mau, ya mau aku mau bilang, Shalom. Hari ini kepada saudara-saudara, penyerahan itu yang sangat perlu. Roma 15 ayat 13, para pelayan datang ke depan. Akhir daripada khotbahku kubacakan kepada saudara-saudara sekaligus mengajar. Roma 15 ayat 13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita. Amin saudara. Dipenuhi kita dengan sukacita, karena sukacita itu adalah kehidupan. Amin saudara. Shalom. Sukacita itu kehidupan. Hati yang gembira adalah obat. Ayo supaya nampak orang Batak. Seperti obat hati yang senang. Amin.
Tapi semangat yang patah, keringkan tulang, hancurkan tulang, hancurkan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Amin, saudara. Amin. Damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh Roh, dalam kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan dan jawaban doa. Jawaban di tengah kasih Tuhan kepadamu yang hari ini, kalau engkau merendahkan hati, maka Dia yang sempurna mengerjakan segala sesuatu di tengah saudara, karena Dia sempurna, maha tahu di tengah saudara-saudara, karena Dia sempurna, solusi ada di dalam Dia. Saya beritahukan kepada Bapak yang datang 2 hari yang lalu, saya karena penuh dengan roh hikmat, solusi ada pada persoalan ini. Saya katakan begini. Makanya saya doakan mereka selesai. Walaupun masih persoalan ada di kantor polisi. Kenapa? Karena saya sudah memenuhi mereka dengan damai sejahtera. Dan persoalannya, kalau sudah diserahkan kepada Tuhan, jangan cerewet lagi. Karena nanti itu agak cerewet. Sujud, suta. Karena begini nyaman. Tenang. Karena aku melayani adalah dia dari Tuhan. Tidak usah para kewajar. Itu kira-kira. Shalom. Banyak kan yang diterangkan lain sudah mengerti ya. Karena sampai berulang-ulang 3 kali sampai 4 kali. Hanya itu aja. Wali yang terbalik. Mari kita bangkit dengan maksud mulia.